Ito ang kwarto mo. Ha? Sige na. Nag-curious. Perkenalkan, gadis cantik ini adalah Caitlyn. Ia merupakan anak tunggal dari pria tua kaya raya bernama Serafin. Setelah 1 tahun ditinggal meninggal oleh ibunya karena penyakit kanker, hari itu Caitlyn kembali bersedih mendengar kabar kalau ayahnya ingin menikah lagi. Nah, ketika Caitlyn melancarkan protesnya, Serafin beralasan jika pacarnya yang bernama Resa ini sedang hamil anaknya. Tidak terima kalau calon ibu tirinya seumuran dengannya, Caitlyn pun bergegas pergi meninggalkan obrolan itu. Tanpa diketahui oleh siapapun, Resa ternyata ada main dengan temannya Caitlyn yang bernama Dale. 1 kali dalam seminggu, mereka selalu ketemuan di hotel untuk bermesraan. Sekedar informasi, sebelum Resa dan Serafin menikah, mereka sudah tinggal bersama di hunian mewahnya Serafin. Nah, suatu hari, Resa mempekerjakan tukang kebun baru bernama Ocho. Ocho ini adalah seorang pemuda miskin yang ngakunya memiliki terong jumbo. Malam harinya, Caitlyn kembali dibuat gusar oleh sang ayah yang tiba-tiba ingin menjodohkannya dengan Dale. Meskipun mereka akrab, Dale bukan tipenya Caitlyn. Nah, ketika Caitlyn sedang menenangkan hatinya sambil minum-minum, Ocho datang menghampirinya. Obrolan di antara keduanya pun mengalir begitu saja, apalagi setelah tahu mereka sama-sama menyukai tanaman. Di bawah pengaruh minuman, Caitlyn tiba-tiba mengajak Ocho untuk bermesraan. Merasa kalau itu adalah perintah dari majikannya, Ocho pun manggut-manggut saja. Sementara itu, dari balik jendela kamarnya, Resa ternyata sedang menyaksikan perbuatan 2 orang itu. Dari sana, ia pun akhirnya bisa mengonfirmasi jika terongnya Ocho benar-benar jumbo. Ngomong-ngomong soal kebenaran, dugaan Caitlyn kalau Resa hanya pura-pura cinta pada ayahnya ternyata ada benarnya. Lewat video call dengan seorang temannya, Resa mengaku jika dirinya tidaklah hamil. Bagaimana bisa hamil kalau sebelum bermesraan saja Serafin sudah ngos-ngosan duluan? Melihat sosok Ocho yang sedang merapikan tanaman, Resa pun jadi punya ide. Malam harinya, Resa pergi ke kamar Ocho dan merayu pemuda itu untuk melayani hasratnya. Lagi-lagi Ocho yang lugu hanya bisa mematuhi perintah sang majikan. Karena puas dengan servisnya Ocho, Resa pun memberi pemuda itu banyak hadiah. Tidak lupa ia juga menyisipkan sebuah tugas untuk Ocho, di mana pemuda itu harus merekam adegan mesra-mesraannya dengan Caitlyn menggunakan HP pemberiannya. Awalnya, Ocho menolak tugas tersebut. Namun setelah diancam akan dipecat, ia pun terpaksa menerimanya. Sementara itu, Caitlyn yang baru saja mendapat nasihat dari sang ayah mulai membuka hatinya untuk Dale. Tapi baru beberapa menit ngobrol dari hati ke hati bersama Dale, tangan pria itu malah berpetualang ke tubuh Caitlyn. Caitlyn pun sontak marah dan menyuruhnya pulang. Uwi ka na lang. Entah apa yang menarik dari kamarnya Ocho ini sehingga ketika suasana hatinya sedang buruk, Caitlyn memutuskan untuk mampir ke sana. Tidak ada angin, tidak ada hujan, gadis cantik itu tiba-tiba mengutarakan rasa cintanya pada Ocho. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ocho langsung memeluk Caitlyn dan mereka pun akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri. Sementara itu di samping tempat tidurnya Ocho, terlihat ada sebuah kardus dengan lubang di depannya.
Suatu hari, Ocho tanpa sengaja mendengar pembicaraan Resa dengan seorang teman yang sedang mengunjunginya. Kata Resa, hari Minggu nanti ketika Del dan keluarganya melamar Kathleen, ia akan memutar rekaman di mana Kathleen sedang bermesraan dengan Ocho. Resa yakin setelah itu Kathleen akan segera diusir oleh ayahnya. Tidak lama kemudian, Resa pun memanggil Ocho dan menagih tugas yang diberikannya kemarin. Dengan wajah tertekan, Ocho menyerahkan HP-nya pada Resa. Daanan ko, ma'am. Dari cara Kathleen memperlakukannya, Ocho sudah bisa tahu kalau gadis itu mencintainya dengan tulus. Dan oleh karena itu, ia pun segera membeberkan rencana jahat Resa pada Kathleen. Suatu malam ketika Resa minta dilayani hasratnya oleh Ocho, Kathleen diam-diam merekam peristiwa itu dari balik jendela. Hari yang ditunggu-tunggu Resa pun tiba. Ketika Del bersimpuh melamar Kathleen, sebuah video pun muncul di layar. Tapi bukannya video mesra-mesraan Kathleen dengan Ocho, melainkan Resa bersama tukang kebun itu. Suasana yang awalnya romantis kini jadi kacau. Sekacau hatinya Resa yang tidak menyangka kalau malam itu dirinya yang akan dipermalukan. Ketika semua mata menatapnya dengan penuh kebencian, Resa mengambil sebilah pisau dan menghujamkannya pada Kathleen. Namun dengan cepat, Serafin melindungi putrinya sehingga dirinya lah yang terkena pisau tersebut. Meskipun sempat mendapatkan pertolongan, Serafin akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Resa yang menghilangkan nyawa Serafin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Kini Kathleen pun jadi pewaris tunggal harta orang tuanya. Ocho yang berencana ingin pulang ke kampung halaman segera dicegah oleh Kathleen. Ia meminta pemuda itu untuk membantunya memperindah tempat peninggalan orang tuanya. Dan film ini pun selesai. Cerita dimulai di sebuah kantor saat seorang wanita bernama Esta sedang sibuk menyelesaikan tumpukan pekerjaannya. Terlihat jelas bahwa ia kelelahan secara fisik maupun mental. Keesokan harinya, Esta kedatangan sahabatnya, yaitu Claire yang berkunjung ke rumahnya. Mereka pun mengobrol santai membahas kehidupan masing-masing. Claire menyarankan Esta untuk ikut kelas menari agar bisa lebih rileks dan bahagia di tengah tekanan pekerjaan. Malam harinya, mereka makan malam bersama dengan Alfie, kekasih Esta yang juga merupakan atasannya di kantor. Karena performa kerja Esta dianggap menurun, Alfie memindahkannya ke bagian yang lebih ringan. Selesai makan, Alfie pamit lebih dulu karena ada urusan lain. Keesokan harinya di kantor, Esta menjadi bahan perbincangan karena perpindahan divisinya. Suatu hari, Esta mendatangi sebuah studio tari meskipun awalnya sempat ragu untuk masuk. Di sana, ia bertemu dengan Athena, pelatih tari yang kemudian mengajak Esta untuk ikut bergabung. Beberapa hari berikutnya, Esta mulai rutin mengikuti latihan tari. Namun, Alfie mulai curiga karena Esta sering pulang lebih awal tanpa memberikan alasan yang jelas. Di rumah pun, hubungan mereka mulai terasa renggang. Alfie terlihat lebih fokus pada pekerjaannya dan sering menghindari interaksi.
Sebagai bentuk terima kasih, Esta memberikan hadiah berupa makanan kepada Athena yang sudah membantunya merasa lebih hidup. Mereka pun mengobrol sambil makan bersama. Di tengah obrolan mereka terbawa perasaan hingga akhirnya nekat begituan meski sama-sama perempuan. Minsan makakahinga sinunod mo. Kaya nga kasi Di saat yang bersamaan, di rumah, Alfie merasa kesepian. Ketika Claire datang untuk mengajak Esta pergi, ternyata sahabatnya itu sedang tidak ada. Alfie pun mengajak Claire ngobrol sambil terus melancarkan rayuan pada wanita cantik itu. Lama-lama, Claire pun luluh dan mau diajak bermesraan oleh Alfie. Keesokan harinya, Claire datang menemui Esta. Di sana Claire protes kenapa dirinya tidak diajak ke kelas menari. Saat itu kebetulan Alfie datang dan akhirnya mengetahui bahwa Esta ikut kelas menari tanpa sepengetahuannya. Ia pun marah dan pergi. Beberapa waktu kemudian, Alfie datang ke studio tari dan bertemu dengan Athena. Ia berusaha bersikap lebih terbuka dan mendukung hobi Esta demi menjaga hubungan mereka. Namun malam harinya, Esta menerima telepon dari Claire di ponsel milik Alfie. Tanpa sadar kalau yang sedang diajaknya bicara adalah Esta, Claire pun menyerocos tentang apa yang mereka berdua lakukan saat Esta tidak ada di rumah. Esta pun menyadari kalau ia telah dikhianati oleh kekasih dan sahabatnya sendiri. Esta lalu pergi ke studio tari dan mencurahkan kesedihannya pada Athena. Tak lama, Alfie pun datang dan mengajaknya pulang. Namun Esta menolak sambil membeberkan kalau ia sudah tahu tentang hubungan gelap antara Alfie dan Claire. Di sini, Alfie mencoba membela diri bahkan menuduh balik kalau Esta juga terlalu dekat dengan Athena. Setelah perdebatan itu, mereka saling meminta maaf, walau jelas hubungan mereka tidak akan sama lagi. Di akhir film, Esta terlihat mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan berpamitan dengan Athena. Mereka menari bersama untuk terakhir kalinya, dan film ini pun selesai.